Karena kita tahu kita kelemahannya di area itu, ya jangan cobai Tuhan. Dan jangan cobai diri di situ. Jangan kasih kesempatan setan bertumpu. Jangan sampai setan masukin kaki satu. Kaki satu masuk, pasti sebentar lagi seluruh badannya. Dosa yang diam di dalam aku, kita harus menyadari tidak ada satupun di antara kita kebal dosa. Dan kalau kita gagal melulu di area tertentu, kita harus extra seat belt atau sabuk pengaman di sana. Orang lain cuma pakai satu seat belt, Anda pakai helm sekalian di situ. Firman itu akan memerdekakan kami. Aku proklamasikan dan deklarasikan damai sejahtera yang sorgawi turun atas setiap hati yang frustrasi. Lingkaran setan itu harus dipatahkan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah memanggil kami jadi orang gagal, tapi menjadi orang yang menang. Lebih dari pemenang, itulah janji Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman ini dan bisa melucuti setan dalam pikiran orang. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya merasakan firman hari ini akan berguna sekali bagi orang yang cenderung frustrasi dengan dirinya. Mungkin kita semua pasti ada rasa frustrasi terhadap diri sendiri. Tapi ada orang-orang tertentu lebih banyak. Yang pasti, saya ingin menunjukkan jalan keluarnya. Saya sendiri dulu, waktu saya belum terima Tuhan, saya orang yang sangat frustrasi dengan diri sendiri sampai taraf hingga sungguh-sungguh percobaan bunuh diri. Saya sudah dibebaskan, ternyata ada trik-trik setan di dalam diri saya, dan jadi jelas sekali ketika saya baca firman, diterangi Roh Kudus, itu semua diekspos sama Tuhan. Dan waktu saya kenal kebenaran itu, hidup saya dimerdekakan. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda, rahasianya apa? Mematahkan siklus kegagalan. Kita buka Roma pasal 7 ayat 13-26. Ini adalah ayat yang susah sebenarnya, tapi saya buat gampang ya. Perjuangan hukum Taurat dan dosa, itu judul di Alkitab bahasa Indonesia kita. Tapi langsung ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Titik 2. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab itu di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jangan punya ayat-ayat favorit. Semua isi Alkitab ini favorit.
Justru yang terkesan sulit, itu ada kunci kemenangan yang dahsyat di dalamnya. Saya buat mudah. Ayat per ayat saya jelaskan supaya kita mengerti bagaimana mematahkan siklus kegagalan di hidup kita sendiri. Baik itu kebiasaan buruk atau sifat-sifat kita yang kita sendiri nggak suka. Kok aku bisa begitu? Khususnya orang-orang yang dalam dirinya sini itu nggak pernah settle, nggak pernah tenang. Seperti ada badai taufan di dalam jiwanya, selalu bergejolak. Kita semua pasti ada, sedikit banyak. Tetapi obatnya sama, yaitu firman Tuhan. Saya jelaskan dulu ayat 13. Jika demikian kata Paulus, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian. Pernahkah kita berkata pada diri sendiri atau berjanji, aku akan lebih baik lain kali? Loh, gak ada salahnya loh. Daripada kita bilang, aku akan jadi lebih buruk. Wih, orang jahat yang berkomitmen pada kejahatannya, bukan hanya gak mau berubah, malah bangga. Wah, bahaya. Baik sih, kalau kita berkata, I'll be better next time. Atau kita berkata seperti ini, aku janji tidak akan lakukan lagi. Tapi biasanya dua kalimat itu berujung kegagalan lagi. Bukan karena kalimat itu sendiri salah. Apa salahnya dengan berjanji atau paling tidak rindu, aku akan jadi lebih baik lagi. Apa salahnya dengan bertekad, aku tidak akan lakukan lagi. Nggak ada yang salah. Sebab ayat 13 berkata, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Tapi kenapa kalimat yang baik itu kok justru mematikan kita? Karena di dalam diri kita ada trik-trik yang setan pakai. Misalnya kita lagi main bola basket nih, ya. Lalu di sana waktu cuma tersisa 1 menit. Kita ketinggalan 1 bola. Dan kita tahu bahwa ini sekali masuk bisa menang. Sekali masuk, plung. Kan langsung hitungannya 2. Lalu di dalam pikiran kita, aku harus masuk. Bola ini harus masuk. Aku harus skor. Lempar, malah justru gak masuk. Waktu latihan gampang. Tapi dalam tekanan, sesuatu yang baik mematikan. Paham ya? Nah, saya ingin sekali untuk membantu barang siapa yang suka frustrasi dengan dirinya, ada jalannya. Karena itu setan punya senjata disebut tipu muslihat. Dia pakai apa yang baik di dalam kita untuk mematikan kita. Bukankah demikian caranya dia menjatuhkan Hawa? Bukankah Tuhan berkata, kamu tidak boleh makan kan? Nah, jangan-jangan Tuhan sih khawatir nanti kalian jadi seperti dirinya, tahu segala sesuatu. Nah, firman Tuhan sendiri sempurna. Tadi keinginan Anda, aku mau jadi lebih baik, itu gak apa-apa. Tapi hati kita itu biasanya akan masuk dalam perangkap. Sesuatu yang baik justru mematikan. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya justru oleh perintah itu, justru karena maksud hati kita yang baik dan mulia. Justru karena tekanan untuk menang. Justru karena standar yang tinggi yang ingin kucapai itu. Supaya oleh perintah itu dosa justru lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Kita malah tidak bisa skor apa-apa. Saya hari ini agak sedikit seperti sesi konseling ya sama saya ya. Saya ajak Anda untuk bisa melihat di dalam dirimu. Saya rasa kita praktekkan ini dengan sangat bertanggung jawab karena saya melakukannya dengan satu tool atau satu alat, yaitu firman. Saya bedah Anda ya. Gimana saya keluar dari siklus itu hingga hari ini saya bebas. Saya menjadi seorang yang bahagia dan menjadi orang yang puas. Saya ingin bantu Anda. Kalau nggak pernah disuapin makan keras, bahkan pisau operasi seperti masukkan ke tenggorokan jalan sendiri, Anda mungkin tidak akan pernah ketemu gambar diri yang sehat. Saya bantu. Ayat 14.
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Standar itu sendiri adalah bagus. Tapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Yang salah itu bukan kerinduanmu. Yang salah itu bukan impianmu. Aku gak mau lagi, aku akan jadi lebih baik lah lain kali. Itu gak salah, tapi kita ini bersifat daging. Dan kita terjual di bawah kuasa dosa. Apa yang baik pun bisa menjadi toksik di dalam diri kita. Sebab apa yang aku berbuat, ayat 15, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Coba perhatikan kenapa saya beri penekanan. Tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. By this time, sampai titik ini kira-kira Anda ngerti ya, kira-kira saya kasih hint ini, kasih bocoran nih, kira-kira saya arahnya mana. Jadi jika aku perbuat, apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Langsung seperti blunder di dalam diri sendiri dengan diri sendiri. Kenapa ada orang-orang sampai frustrasi hingga depresi? Karena dia tidak bisa keluar dari blundernya di dalam dirinya. Saya ingin kita untuk mengerti satu pewahyuan dasar bahwa ada satu individu, ada satu insan manusia yang Anda dan saya juga patut kasihi. Yang saya maksudkan bukan mengasihani diri sendiri, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belajar bisa mengampuni diri sendiri itu sama seperti mengampuni orang lain. Belajar untuk bisa mengasihi diri sendiri itu juga seperti mengasihi sesamamu. Biasanya orang yang jahat sama dirinya nanti jahat sama orang lain juga. Tapi ada batasnya. Bukan berarti Anda menerima dosa Anda. Kalau Alkitab jelas-jelas berkata itu salah, jangan kau terima. Tapi belajar untuk tidak membenci dirimu sendiri karena Tuhan sudah mengasihimu. Belajar untuk menaruh dirimu di hadapan Tuhan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai anak yang dibeli dengan harga yang mahal. Saya dulu orang yang paling tidak suka dengan diri saya sendiri. Rasanya saya bisa tinggal sama orang lain tapi gak kerasan kalau sama diri sendiri. Itu tipe orang yang gini loh. Tinggalin dia di rumah. Saya gak ngomong soal orang yang suka di rumah atau suka keluyuran ya, bukan ya. Ini bukan soal suka bepergian, bukan. Tapi ada orang tertentu yang tidak tahan sendirian. Karena memang dia membenci dirinya. Selalu harus ada di keramaian, selalu ada aktivitas, selalu ada ini itu. Karena dia tidak bisa bercermin dan tidak bisa melihat wajahnya sendiri di kaca. Kalau ada orang seperti itu, ingatlah itu juga dosa. When you hate yourself, kalau Anda membenci dirimu sendiri, Anda membenci ciptaan Allah. Bahkan tebusan Kristus loh ya. Karena itu pertama-tama aku ini harus berhenti sampai dimulai dengan ini dulu. Aku dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak mulai dengan itu, kita tidak akan bebas. I am loved. Salah satu pewahyuan terbesar di hidup saya yang membuat saya jadi berubah. Saya bertobat itu karena kasih, meskipun ditemplak Roh Kudus atau diinsyafkan dari salah saya. Tapi saya mau ikut Yesus bukan karena hukuman yang menanti saya. Bukan karena diancam segala. Saya mau ikut Tuhan karena saya tidak pernah merasa dalam hidup saya dicintai seseorang seperti Yesus mencintaiku. Itu cerita hidup saya 33 tahun yang lalu. Kalau hari ini live-nya. That's how. Itulah sebabnya saya berkata, Tuhan, aku mau mengikutmu. Saya gak pernah rasa dicintai itu seperti Yesus sayang saya. Saya ingin Anda untuk bukan mengasihani diri sendiri. Wah, masuk lagi ke lubang setan. Mengasihi bukan mengasihani diri sendiri. Kalau mengasihani diri sendiri itu Anda berlaku sebagai korban. Anda merasa victim mentality. Mentalitasnya itu korban. Lalu salahkan orang lain sih gak kasih aku kesempatan. Mengasihi diri sendiri itu bisa agree dulu, setuju dengan Tuhan. Kalau kita mau bebas, kita harus bisa setuju dengan Tuhan Yesus dulu. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dulu waktu saya hendak bunuh diri, jangan contoh yang ini buruk sekali, ini kesaksian hidup saja. 3 kali, hampir berhasil terus digagalkan oleh Tuhan. Ini bukan siklus kegagalan yang perlu dipatahkan. Ini Tuhan menggagalkan percobaan bunuh diri untuk menyelamatkan saya dari api neraka. Terakhir kali waktu Tuhan benar-benar lawat saya menangis sejadi-jadinya, padahal saya nggak cengeng orangnya. Ketika Tuhan bilang, tahukah kamu apa yang kamu tadi mau lakukan itu? Sesungguhnya kamu hendak membunuh seorang manusia. Saya kaget, aku nggak mau bunuh siapa-siapa kok. Kan hanya mau ambil nyawa sendiri. Hidupmu bukan milikmu lagi. Saya merinding. Hidupmu bukan milikmu lagi. Aku sudah membelimu. Kau tidak berhak lukai. Membenci dia pun tidak boleh kau lakukan. Tidak mau mengampuninya. Kelihatan orang lain bisa kau ampuni, dirimu sendiri tidak pernah kau maafkan. Bukankah itu juga menjadi siklus orang berjudi? Kalah, waduh. Apalagi kalau sudah pikiran keluarga, nyantol di sini segalanya. Masuk lagi dia. Justru gak bisa stop. Di mana ada guilty, di mana ada perasaan bersalah yang bukan dari Roh Kudus. Kalau dari Roh Kudus itu bukan hanya perasaan bersalah, tapi tuntunan pada pertobatan. Roh Kudus itu pekerjaannya bukan mendakwa, tapi menginsafkan. Ujungnya itu pada perubahan. Perubahan dari Tuhan. Tapi Yudas Iskariot itu guilty doang. Dia hanya merasa bersalah, terdakwa. Dia gak mencari Tuhan. Karena dia sudah gak bisa terima dirinya sendiri, dia gantung diri. Di situ dia mati. Akal dama kan? Tanah darah. Tipis ini, saya rasanya bukan hanya membantu orang-orang yang mau bunuh diri, tapi saya juga bicara pada orang-orang yang mendengarkan saya yang fine-fine saja untuk benar-benar menghargai hidupnya yang dari Tuhan ini. Dan waktu saya diberitahu sama Roh Kudus, tahu niat hatimu tadi, kamu itu hendak melukai seorang yang saya super kasih. Siapa Tuhan? Philip Mantova. Saya diberitahu gitu, itu kan aku. Iya, di hari itu saya bebas. Hari itu saya ngerti hatinya. Kalau enggak ya, semua saya datang ke gereja, padahal bukan itu maksud sang pengkhotbah. Dia ngomong apa itu, apapun juga itu seolah-olah bagi saya tuntutan. I have to be better, aku harus jadi lebih baik. Tapi sejak saya diubah paradigmanya, saya datang lagi ke gereja minggu besoknya, saya dengar semua itu bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai undangan Tuhan. Live for me. Indahnya luar biasa. Saya ingin Anda bebas. So tidak sedikit di antara keluarga Saat Teduh Bersama yang masih membenci dirinya. Roh Kudus wahyukan ke saya sebelum saya khotbah hari ini live di depan Anda. Coba kita lihat sekarang beberapa ayat lagi. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 18 ini mengajar kepada kita untuk mengakui bukan hanya dosa, tapi kelemahan kita juga. Betul, kita harus menyadari kita dikasih, tapi bukan berarti kita menyangkali kelemahan kita. Salah satu cara terbaik untuk bebas dan merdeka adalah kita tidak menutup-nutupi apa yang jadi kelemahan kita. Sebab aku tahu, ayat 18, Paulus berkata, bahwa di dalam aku, dia paling tahu dirinya, yaitu di dalam aku sebagai manusia ya, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Mungkin ada orang yang emosian. Dia tuh sampai muntap, marah, benar-benar sampai buta mata. Itu mungkin dari 0 sampai 100 km per jam, itu cuma 3 detik saja. Kalau begitu Anda perlu ngaku di depan Tuhan. Jangan sembunyikan, Tuhan aku ini emosian. Miliki rasa aman cukup tinggi untuk berkata, Tuhan aku tuh lemah di area ini. Loh, Tuhan sudah tahu karena dia maha tahu. Tapi sebelum Anda mengutarakan dan benar-benar Anda sampaikan secara sengaja kepada Tuhan, hal itu tidak pernah keluar dari sanubarimu. Dan apa yang Anda
keluarkan dalam doa, itu disinari oleh Roh Kudus. Nggak berhenti sampai sana. I seek help. Saya cari bala bantuan. Nggak sembarangan orang. Justru kalau Anda sakit harus cari dokter. Dan kita harus mencari saudara seiman yang lebih dewasa imannya. Bukan orang yang suka menggosip, bukan orang yang menjerumuskan. Saya beritahu kepada kakak-kakak rohani saya, zaman dahulu saya baru bertobat. Aku nih emosian, tolong jaga aku ya. Saya menemukan partner doa dan itu membantu banget. Karena Tuhan kan gak kelihatan, tapi setiap kali saya mau marah, aduh. Kalau sampai aku emosi berbuat sesuatu yang bodoh, minggu depan aku ke gereja, saya harus mempertanggungjawabkan. Jadi ada orang yang ditakuti gitu loh. Itu yang disebut sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia gak ada sesuatu yang baik. Bukan berarti Paulus bobrok semua, bukan. Tapi dia hanya mengakui bahwa di dalam dirinya ada kelemahan yang serius. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat baik. Kita harus mengakui kelemahan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bukan kepada manusia, tapi jikalau diperlukan, jangan malu untuk minta bantuan. Kenapa ada pikiran mau bunuh diri terus ya di dalam diriku? Kadang-kadang hanya simple didoakan aja. Selama ini aku gumuli sendiri, gak menang-menang tuh. Dia datang pergi lebih banyak datangnya daripada perginya. Tapi sekali saya bawa ke tempat terang, ya saya ceritakan kepada orang yang dapat mempertanggungjawabkan, hilang itu. Didoakan gitu, hilang lenyap. Kalaupun ada sekali-kali coba-coba hanya sepoi-sepoi basah, tidak lagi seperti dulu, seperti hantu di dalam pikiran saya. Saya dorong Anda untuk seek help. Ya. Kalau ada kelemahan tertentu, loh semua orang punya kelemahan, tapi kalau ada kelemahan yang serius ya, bukan berarti yang lainnya itu gak serius, tapi paham maksud saya. Kelemahan sana sini ya gak ada orang sempurna lah. Tapi ada orang tertentu bergumul di area-area itu. Dan dia susah untuk menang. Pornografi. Hal-hal yang tidak diutarakan. Anak muda. Enggak sedikit juga. Bahkan orang-orang yang sudah berkeluarga. Jatuh bangun di sana. Zaman sekarang kiranya hanya cowok saja. Banyak pasien cewek di dalam masalah ini. Bagaimana caranya? Harus ada langkah-langkah praktis, tapi dimulai dengan bedah hati dulu. Dan harus ada keberanian untuk keluar dari persembunyianmu. Dan berkata, I need help. Aku butuh bantuan. Coba bayangkan kalau ada seorang pasien datang ke praktek dokter. Tanya sakit apa? Enggak. Apa keluhannya, gejalanya? Enggak ada. I'm fine-fine saja, saya baik-baik aja. Bisa diobatin enggak? Langkah pertama waktu ke dokter adalah ngaku sakitnya di mana. Jangan konklusi tapi karena dokter yang punya ilmu pengetahuan, dia tahu bahwa itu gejalanya, ini kemungkinan akar masalahnya, perlu dideteksi lebih lanjut lagi, perlu dites lagi, perlu di screening mungkin. Setelah di check up lagi baru ketahuan, oh ini loh diagnosanya. Ya. Demikian pula secara kerohanian kalau ada sesuatu yang salah. Jangan kau hadapi sendiri. Saya dorong Anda kalau Anda belum ber-CG. CG bukan rumah sakit, bukan. Tapi CG itu keluarga. Kita perlu keluarga kita. Untung-untung kalau keluarga kita sudah dalam Tuhan, puji Tuhan. Dan kita juga perlu keluarga Allah. Untuk membantu, sebab saudara seiman itu adalah untuk saling menguatkan. Kita lihat sekarang ayat yang ke 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Tunggu, ini ayat bisa ditwist loh, ini ayat bisa digoreng, ini ayat bisa disalah guna. Jadi gini loh ya, ini yang salah ya. Kalau sampai aku sih gak mau begitu, tapi kalau aku begini, itu bukan lagi aku, tapi dosa yang dalam diriku. Gak boleh. Kalau kita jatuh, belajar tanggung jawab atas kejatuhan sendiri. Own your problem, own your mistakes. Kalau kita salah, yang gentleman dong, akui ini salahku. Jangan berkata, ya karena orang lain memaksa, karena kondisi memaksa saya.
Ya karena semua orang juga melakukannya. Nggak boleh. Kalau kita mau bebas, kita harus mengakui bahwa kita bertanggung jawab. Kita harus berani mendeklar kalau itu adalah keputusan saya. Ya, maksud ayat ini bukan menyalahkan dosa dia cuci tangan, bukan. Ulang ya, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, kata Paulus, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Itu maksudnya gini loh. Karena kita tahu kita lemah di area itu, jangan kau cobai dirimu. Zaman dulu ada mainan itu, saya nggak mau sebut namanya. Nah, mainan itu seperti hewan gitu. Kalau dikasih makan dia hidup, kalau nggak bisa mati loh. Tahu kan ya? Anak kecil dulu bawa-bawa dulu ya. Sekarang juga ada yang gantian yang bukan itu lagi, tetapi merek-merek lainnya. Karena kita tahu kita kelemahannya di area itu, ya jangan cobai Tuhan dan jangan cobai diri di situ. Jangan kasih kesempatan setan bertumpu. Jangan sampai setan masukin kaki satu. Kaki satu masuk, pasti sebentar lagi seluruh badannya. Dosa yang diam di dalam aku, kita harus menyadari tidak ada satupun di antara kita kebal dosa. Dan kalau kita gagal melulu di area tertentu, kita harus extra seat belt atau sabuk pengaman di sana. Orang lain cuma pakai satu seat belt, Anda pakai helm sekalian di situ. Nggak ada yang namanya terlalu menjaga diri, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya orang itu yang too careful, terlalu hati-hati. Zaman ini nggak bisa terlalu kalau soal kesucian. Zaman ini nggak bisa keterlaluan kalau soal kekudusan. Biarin orang mau bilang apa, fanatik lah, ekstrim kamu, biarin. Yang penting saya menang. Kalau nanti saya gagal, saya nanggung konsekuensinya. Yang sana hanya komentar. Kalau saya menang bukan untuk ditujukan, kalau saya menang adalah untuk saya. Untuk saya dengan Tuhan. Dan suatu hari siapa tahu Tuhan juga akan memakai aku jadi kesaksian dan jadi jawaban. Jalanku panjang, aku gak mau gagal di sini. Tapi dosa yang diam di dalam aku, gak ada seorang pun kebal. Kita harus ngerti kelemahan kita, di area mana kita cenderung berdosa, dan selalu gagal total. Maka, kalau Anda tahu, ada binatang itu, atau ada yang nama bibi, bobot, bebet, bakat di dalam diri kita, hai Adam dan Hawa, keturunannya. Maka kalau kita tahu itu ada di dalam, jangan kau beri makan. Jangan kau beri makan. Misalnya kalau orang emosian, ya jangan gaul sama orang emosian. Nanti jalan mereka jadi biasa buat kita. Belajarlah untuk dibentuk Tuhan, bergesekan dengan orang, belajar sabar, dan ikutilah jalan orang-orang sabar. Maka Anda pun akan belajar bersabar. Tetapi dosa yang diam di dalam aku, tahu ada dosa diam di dalam kita. Dosa ini bukan dosa aktif. Dosa ini adalah sinful nature atau hakikat dosa. Dosa ini bukan dosa aktif. Kalau itu harus kita tanggalkan, itu harus kita akui dan tinggalkan. Dosa di sini adalah sifat dosa atau kecenderungan dosa di dalam diri kita. Ada orang cenderung nyuri, ada orang cenderung ini. Kalau kita tahu gitu, don't feed it, jangan kasih makan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini kata-kata orang frustasi. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Setan kalau sudah bisa membawa kita ke titik ini, dia berhasil. Sebenarnya setan bukan mau menghancurkan hidup kita, tapi gambar diri kita dan iman kita. Misalnya, I promise to be better. Aku berjanji lebih baik lagi. Atau I won't do it again. Aku tidak akan lakukan lagi. Kita janji pada diri sendiri. Bahkan waktu doa minta ampun sama Tuhan pun tidak pandang Kalvari. Kita coba untuk suap Tuhan dengan janji-janji yang cenderung palsu. Karena kita tidak bisa garansi atau jamin nanti kita gimana. Kita bersandar pada kekuatan sendiri lalu kita tidak ngakunya penuh. Kita berkata, aku salah Tuhan, but I promise. Aku tidak akan lakukan lagi. Ampuni aku sekarang, aku janji tidak lakukan lagi. Bukan datang dengan penyesalan dan berserah, aku salah. Ampuni aku. Beriku kekuatan Tuhan untuk hidup kudus.
Bukan dengan rendah hati, tapi masih ada sombongnya. Aku bisa, lain kali enggak. Jadi masih hidup manusia dagingnya. Lalu lain kali disikat sama setan. Dia pakai trik itu lagi, dan setiap kali kau jatuh, dia akan tuduh. Nah katanya, wah itu seperti orang udah jatuh ketiban tangga. Setan diam waktu kita berjanji-janji pada Tuhan. Lalu kita jatuh lagi, dia langsung turun tangan dan langsung berkata, nah pembohong kamu. Kamu bukan hanya pendosa, kamu pendusta juga. Wah, lama-lama setelah siklus ini berkali-kali, 3, 5, 7 kali, hingga puluhan kali. Buyarlah kita langsung sadar, aku ini orang celaka. Udah, aku celaka. Dia berhasil merebut iman dan pengharapanmu. Sehingga Anda percaya bahwa Anda adalah orang yang paling gagal di seluruh dunia, you are a total failure. Siklusmu tidak akan pernah bisa pecah. Lain kali kalau Anda janji lagi, dia berkata, buktinya kamu udah janji 7 kali 70 kali, kamu udah janji berapa ratus kali. Sehingga kita berakhir bukan hanya gak percaya diri, kita bahkan gak percaya pada perkataan kita sendiri, dan sudah gak bisa percaya pada doa kita, dan kita sudah gak bisa percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan pun bisa membebaskan. Betul kan? Karena itu jangan lihat ke kegagalan. Anda baca tadi ini semuanya, sadar gak? Setiap kata aku, coba ya nanti saya kasih PR ya setelah kita offline ya. Coba dilingkar aja, pakai pensil supaya bisa dihapus. Akunya dari ayat 13 sampai 26 itu berapa aku? Coba hitung. Anda akan terkejut, aku. Paulus mau menunjukkan atau mendemonstrasikan, Anda tidak akan pernah keluar dari cengkraman jahanam ini kalau fokusmu pada dirimu. Aku bisa, pasti bisa. Lain kali kalau aku. Kalau fokus Anda tidak keluar, Anda kepancing setan. Anda harus punya sesuatu yang lain yang di luar dirimu sehingga Anda bisa melupakan dirimu dan kita tidak lagi menyimpan satu skor atau papan skor berapa kali menang, berapa kali gagal. Seolah-olah mau membuktikan bahwa aku ini layak masuk surga. Tapi waktu kita lupakan itu jadi sirna atau jadi kabur. Karena kita fokus memandang Kristus. Kata Tuhan, let your will be done. Aku mau mengikutmu, bantu aku kalau aku goyang. Bahkan kalau aku jatuh, angkat aku. Kita tidak lagi hitung skor. Berapa kiri, berapa kanan. Justru nanti waktu Anda noleh setelah sekian tahun atau sekian bulan, kaget. Skor menangnya itu tinggi, kalahnya itu dikit sekali. Waktu mata kita tertuju pada Kristus, kita jalan di atas air. Waktu kita mulai sadar, loh, aku jalan di atas air. Kena badai taufannya, kena anginnya, tenggelam. Waktu kita sadar diri, kita tenggelam. Waktu kita sadar Kristus, kita berjalan. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa kenapa di perjanjian lama mereka harus melihat ular yang tembaga yang ditinggikan itu, baru mereka itu sembuh dari pakutan. Karena kalau kita fokus ke Yesus, ada jalan. Ayat 26 terakhir, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini ayat 26 bukan membenarkan bahwa it's okay, yang penting hatinya. Bukan loh ya. Gak penting skornya, enggak. Ayat ini bicara kalau kita tahu bahwa kita masih tubuh insani, hiduplah oleh roh. Kerohanianmu jangan tanggung. Rohanimu harus radikal. Karena kita masih tubuh insani. Dua hal yang lainnya yang patut kita pelajari dari ayat 26 adalah kalau kita tahu kita ini masih jasmani, then run, my friend, run. Seperti Yusuf, larilah dari pencobaan. Sekalipun dia penuh dengan roh Tuhan. Larilah dari istri Potifar. Karena Anda tahu bahwa Anda tidak kebal. Then run, karena kau tahu kau tubuh insani. Saya kasih rangkumannya 5 poin, tuliskan mematahkan siklus kegagalan. Nomor 1, harus mulai dengan ini dulu. Inginkan kemenangan. Kalau orang yang masih enjoy sama dosanya, atau kegagalannya itu dia anggap biasa, ya nggak bisa. Nomor 1 kalau nggak ada, nggak bisa. Dan nomor 2, mesti inginkan kemenangan. Cukup, aku bosen kalah terus, bosen gagal terus. Itu permulaan Anda memberontak terhadap setan. 2, akui dosa dan kelemahan. Kepada Tuhan, ngomong apa adanya. Memang ini kelemahanku. Jangan justru pembuktian. Aku bisa, kasih aku kesempatan sekali lagi aku bisa. Mendingan Tuhan, area ini area rawanku. Ampuni aku sudah banyak salah. Tolong aku, ini kelemahanku. Tunjukkan jalan. Ya, dan jikalau ada kesempatan untuk bisa punya partner doa, itu adalah berkat yang sangat besar. 3, pandang pengorbanan Kristus. Pasif ini.
Ya sudah, aku memang gagal. Tapi jangan tambah-tambahin, aku gagal total. Jangan kau hakimi dirimu, karena Yesus pun tidak menghakimimu. Aku gagal memang, aku melanggar firman Tuhan. Benar salah udah jelas di depan mata. Tuhan, pada pengorbanan Kristus aku naik banding. Ampuni aku, bukan karena aku janji lain kali. Ampuni aku karena Engkau sudah mati untuk aku. 4. Fokus keluar diri sendiri. Itulah sebabnya saya hari ini hidup dalam visi yang strong. Orang gak ngerti kenapa visi-visi terus. Apa gak ngerti kalau kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu senjata. Senjata orang Kristen. Ambil visi ini, saya akan fokus ke diri sendiri dan semua ayat hidupku akan muncul. Aku, lalu aku jatuh. Don't forget, tanpa visi liarlah rakyat. Anda harus punya fokus sesuatu keluar dari dirimu sendiri. Harus positif, joyful, sesuatu yang sifatnya sukacita dan positif. Wow, aku mau dipakai Tuhan luar biasa. Itu kekuatan saya di masa muda saya. Aku mau dipakai luar biasa. Bukan, gak boleh jatuh, tapi aku mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan urapan ini harus kujaga. Jatuh, aku gak mau. Bukan lagi jangan jatuh, tapi Tuhan mau pakai aku. Jatuh, aku gak mau. Indah ini, sukacita, terjoy, sukacitanya dipakai oleh Tuhan. Sukacitanya nanti aku melihat keturunanku diberkati kalau kita yang sudah menikah. Joy, focus on joy, fokus ke sukacita. Fokus ke Tuhan, fokus ke yang positif. 5, terakhir. Larilah dari situasi yang mencobai. Run, kalau kita adalah manusia insan. Amin. Ya, amin. Jadi lari dari situasi yang mencobai. 5 hal ini Anda lakukan, saya percaya Anda pasti akan bebas. Kalau Anda jatuh lagi setelah lakukan 5 ini tetap, ya bangkit. Jangan manjakan, langsung akui dosamu di depan Tuhan dan kembali ke poin 1 lagi. Saya percaya Tuhan akan membuatmu jalan hidupmu terang benderang dan lebih dari pemenang. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, domba yang digembalakan oleh Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Damai sejahteranya yang sempurna menyertaimu. Haleluya. Amin.